selamat siang. Perkenalkan, saya Alfian Nur Hidayat dari program S1 Studi Ilmu Komunikasi dari Amikom Yogyakarta dari kelas 22 IK 3 bersama teman saya. Halo, nama saya Lina Malia, saya juga dari angkatan 22 IK 03. Kita sekarang bersama Bapak Dr. Wahyu Sudarman, yakni Direktur Utama RBTV dan juga PT Reksa Birama Media Yogyakarta. Baik Bapak, jadi kita siang ini mau mewawancarai Bapak. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Bapak. Monggo, silakan. Ya. Jadi itu Pak, kapan sih Pak RBTV itu didirikan? Sebenarnya saya sapa dulu para penonton kanal ini ya. Selamat siang, ini siang hari. Hari ini terima kasih saya sudah kedatangan banyak teman-teman mahasiswa Amikom. Kita akan diskusi tentang bagaimana kami mengelola RBTV ya. RBTV. Oke. Jadi RBTV itu TV lokal Jogja ya. Didirikan berdasarkan akta notaris tahun 2013. 2013. 2003. Maaf ya. Berarti sudah 2003. 20 tahun ya Pak? Ya, 20 tahun. Salah saya. Jadi saya sudah kelupaan ya Pak ya. 2003, terus saya mengudara pertama kali tanggal 15 Agustus 2004. 2004 kita RBTV mengudara pertama kali menggunakan siaran analog terestrial, bisa ditonton secara free to air masyarakat Jogja itu sejak tanggal 15 Agustus 2004 dan hari tahun ini kemarin tahun 2022 kita genap berusia ke berapa? Ke 18 ya. 18. Ya, hari ini tahun ini mudah-mudahan kita bisa melalui di tahun ulang tahun yang ke-19. Amin. Terus nih Pak, ada pertanyaan kedua, yakni apa sih Pak alasan membuat perusahaan televisi ini Pak? Yang pertama tahun 2004 itu ada fenomena bahwa media televisi itu sangat mendominasi penonton audien ya. Audien di seluruh Indonesia itu lagi seneng-senengnya nonton televisi kan. Dulu kan belum ada media sosial ya. Jadi TV itu sangat booming. Terus TV kebetulan pada tahun 2002 tepatnya keluar Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Itu muncul Undang-Undang Penyiaran yang memberi kewenangan kepada masyarakat di daerah itu untuk mendirikan televisi lokal ya Pak. Televisi lokal. Jadi Undang-Undang tahun Nomor 32 tahun 2002 itu ngaturnya tidak ada televisi nasional, Mas. Nggak ada televisi nasional. Yang ada adalah televisi lokal. RCTI itu dulu kalau mengacu pada Undang-Undang 32 tahun 2002 itu TV Jakarta. Terus di Jogja ada RCTI lagi, itu RCTI Jogja, TV Jogja. Itu kalau kita melihat dari undang-undang penyiarannya. Nah itu kemudian saya melihat Jogja itu kan kota pelajar. Indonesia mini. Dari seluruh Sabang sampai ke luar negeri ada hidup di Indonesia, di Yogyakarta. Akhirnya saya memberanikan diri dengan membuat semacam proposal bisnis saya ajukan. Alhamdulillah wacana bahwa Jogja nanti ada televisi, bertahun-tahun nggak pernah muncul. Tahun 2004 muncul RBTV, saya mengudara pertama kali TV lokal di Yogyakarta. Itu ceritanya gitu. Berarti RBTV itu TV lokal pertamanya Jogja ya Pak? Ya, pertama kali TV lokal di Jogja. Keren. Terus ini Pak, ada lagi Pak. Bagaimana Pak perkembangan teknologi dari awal mula RBTV didirikan sampai sekarang? Perkembangannya ya. Dulu waktu teknologi. saya membuat televisi itu dulu sederhana. Saya nggak punya uang. Saya bukan orang yang duitnya banyak. Ya, saya hanya diberi kemampuan
kesempatan belajar, saya bisa membuat proposal. Makanya adik-adik nanti harus pintar kamu ya, nulis. Ya, mahasiswa itu modalnya hanya belajar terus buat proposal saya tawarkan, terus ternyata disetujui. Nah, setelah itu nggak punya uang lah, beli studionya terus gimana, kameranya terus gimana, tidak ada waktu itu nggak ada pemikiran yang jauh-jauh. Hanya apa mas, mbak, saya ngelola Reco Buntung kan, Radio Reco Buntung. Radio Reco Buntung di callbox-nya itu nanti mau saya kasih kamera. Bukan kamera handphone loh ya, kamera betulan zaman dulu tak kasih situ, tak kasih kamera, nanti tuh tak tayangkan. Nah, penyiarnya nanti kan dia penyiar radio terus nanti jadi penyiar televisi gitu. Berarti dulu masih live gitu langsung gitu Pak? Nah, itu tujuan saya waktu itu gitu, karena saya nggak punya uang. Terus pokoknya uang ada izin keluar, saya nanti akan membuat penyiar radio. Ya biasanya hanya pakai kaos oblong, besok pakai baju yang bagus, terus dimunculkan di kamera terus ditayangkan gitu aja. Ya itu konsep yang akan saya bangun itu. Tapi ternyata enggak. Setelah izin keluar itu, saya belum siaran itu, banyak investor tertarik. Ya, ada bosnya Radio Reco Buntung, terus bosnya Amikom, Pak Profesor Suyanto. Nah itu minat. Terus akhirnya sekarang kemarin kita ada Kompas TV masuk juga, lihat perkembangan kita. Ya waktu awal dulu saya hanya sendirian dibantu bos Reco Buntung, terus Prof Yanto tertarik masuk, bilang saya begitu Prof Yanto masuk di situ ada ahli-ahli informasi teknologi, ada ahli komputer kan? Ya, yang dari Amikom dari itu ya. Amikomnya. Tapi masuk ke sini langsung kita setting, merubah menjadi basisnya digital. Jadi sejak awal kita itu sudah pakai digital, itu pancaranya analog tapi alat-alat kita digital semua. Terus dibenahi, akhirnya kita nggak jadi membuat siaran radio di kamera itu nggak jadi. Akhirnya kita memaksa membuat di belakang sini ada studio, tak setting, terus kasih kamera, dikasih kamera, dikasih dekorasi, terus bisa jalan seperti televisi ya umumnya. Saya bisa membuat televisi pada umumnya. Lalu awal mulanya kan nggak punya uang ya, dekorasi saya pakai stereofoam ya, muncul di layar kaca ya diketawain juga. TV kayak 17 Agustus kan ya. Nah, stereofoamnya masih stereofoam model tradisional itu kan, pakai cutter kan, yang dibentuk-bentuk gitu ya. Belum itu kan. Terus setelah itu ya itu namanya proses toh. Pelan-pelan diperbaiki, kameranya dinaikin dari kamera 10 juta terus menjadi kamera Sony harganya 33 juta, terus beli kamera lagi harga 100 juta. Dan sekarang ini alhamdulillah kamera kita sudah full digital. Harganya satu kamera itu, kamera tok 325 juta. Saya punya 3 kamera. Kameranya 3 saya. Terus tambah lensanya dan semua sistemnya sudah automation. Saya menggunakan sistem Blackmagic. Jadi automationnya sudah digital. Itulah perkembangan dari yang sederhana, yang tadinya hanya kamera 10 juta, dekorasi pakai stereofoam, ya. Terus tumbuh akhirnya bisa mempunyai studio yang basisnya digital, kameranya 350 juta. Itu proses, bukan tiba-tiba saja, itu proses. Ya, semuanya nggak ada yang instan ya, Pak. Nggak ada yang instan. Kalau instan biasanya cepat mati juga, ya. Apa sih Pak alasan Bapak tuh buat namain perusahaan ini RBTV untuk stasiun televisinya? Ya sederhana saja, bahwa kebetulan salah satu pemegang sahamnya adalah Pak Aris Sudanto, itu adalah pemilik dari Radio Reco Buntung. Dan beliau itu pengusaha sukses ya pada waktu itu ya, di era itu sukses, dan semua bisnisnya yang sukses itu kan RB kan. Jadi ada Radio Reco Buntung ya RB, akademinya AKRB, TV-nya AKRB, SPBU-nya ya RB, semua RB itu. RB itu nama, ya kalau kita bicara ilmu tentang brand ya, brand equity, brand awareness, ya daripada saya menciptakan nama baru belum tentu terkenal, ya kita dompleng aja nama yang sudah terkenal kan gampang.
apa medianya apa Arjo Buntung, oh RB, iya TV-nya RBTV, kan gampang. Iya. Daripada buat tuh opo bisa gawe sopo gak jelas ya, itu kan repot. Itu aja sederhananya. Apa aja sih Pak dampak dari perkembangan teknologi bagi perusahaan ini? Dampaknya banyak sekali ya. Tadi saya cerita di awal saya menggunakan kamera apa ya namanya, kalau dulu Panasonic Magic ya yang harganya 10 juta itu, alat rekamnya masih pakai pita ya, pitanya masih tebel itu. Terus diubah, setelah itu saya pakai Sony yang harganya 35 juta, rekamannya lebih simpel. Apa itu? Pakai yang namanya mini DV. Mini DV itu pita tapi kecil, tapi lebih banyak muatnya. Nah sekarang ini semua kamera kan nggak udah pakai pita lagi, semuanya sekarang sudah pakai digital. Itu semua sudah pakai card. Ya, cardnya aja sekarang udah gede-gede ya. Nah itu dan sekarang saya udah nggak pakai card lagi, sudah saya sambungkan aja langsung ke cloud kan gitu kan, udah pakai server. Nah itu sudah lebih gampang lagi ngeditnya. Itu dulu kalau rekaman terus nanti mau tayang itu ngerekamnya ya, ngeditnya itu sama dengan ngerekam tadi Mbak, Mas. Jadi kamu ngerekamnya 1 jam 2 jam gitu ya, siaran live musik itu 2 jam atau 2 jam setengah itu. Nanti kita ngerekam sini itu ya 2 jam setengah, itu hanya untuk render aja. Itu baru untuk munculkan, terus nanti merubah dari filenya supaya bisa diedit jadi MPG dulu MPG 2, MPG 4 itu jamnya sama. Waduh kalau ngedit itu berjam-jam itu. Lalu sekarang kan enggak. Sekarang kamu gak ngerekam langsung balik sini langsung tak edit langsung makin bisa, makin canggih. Itulah teknologi. Ya, dan teknologi itu cepat sekali ya 20 tahun enggak terasa. Cepat sekali teknologinya. Perkembangannya sangat cepat sekali. Saya udah ketinggalan karena saya kalah pinter teknologi dengan Anda. Ya. Baik, selanjutnya adakah kerjasama dengan perusahaan stasiun TV lain? Jelas ada, karena ternyata Jogja bukan kota industri. Ya, Jogja itu kota pelajar, kota budaya, tempat wisata banyak, perguruan tinggi, sekolah ya hebat-hebat semua. Nah itu yang membuat industri media yang basisnya itu komersial, artinya hidup kami itu kan berdasarkan iklan ya, dari sponsor itu nggak bisa hidup. Kenapa? Yang industri ini nggak bisa tidak menggunakan media televisi sebagai media promosinya. Ya akhirnya saya harus menggandeng perusahaan yang lebih besar. Alhamdulillah banyak sekali waktu itu yang ingin menggandeng RBTV. Dari iNews punyanya RCTI dulu juga melawar ke kami, terus Antv dari Bakri, klunya Bakri ya datang, dari Jawa Pos Pak Dahlan Iskan itu orang-orangnya juga datang ke sini. Banyak sekali yang terlibat. Tapi akhirnya saya sepakat ya cocok dengan Kompas TV. Kenapa? Karena sama-sama concern di bidang jurnalistik. Ya, orientasinya adalah meminterkan manusia. Di situ ada dokumenter, ada feature. Jadi bukan sekedar hura-hura, hiburan, gembreng-gembreng musik, itu tidak semata-mata itu, tapi justru pendekatannya itu adalah information. Nah, sampai sekarang kita bertahan kerjasama dengan Kompas TV. Ya. Selanjutnya, setiap perusahaan kan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing, Pak. Kelebihannya RBTV itu mungkin Bapak ini boleh jelaskan? Kalau ngomong kelebihan nanti saya sombong. Kalau nggak boleh kan ya. Jadi gini, syukur alhamdulillah tahun 2022 ini soalnya ada di data saya, tapi nggak boleh saya sampaikan. Penonton RBTV Kompas TV Jogja itu ratingnya 6,88. Artinya 6,88% dari seluruh populasi penonton televisi di Jogja. Penonton televisi di Jogja itu lebih dari 90% dari penduduk DIY aja ini. Lokal. Itu 4 juta. Ya 3,6 sampai 4 juta. Jadi penonton kita itu sudah hampir 3,5 penonton televisi ya sekitar 3,5. Dari 3,5 itu saya dapat 6,8.
Ini 6,8 artinya nggak banyak toh? Nggak banyak toh? Nggak banyak. Itu, Pak. Tapi kamu tahu nggak? RCTI Trans TV, SCTV itu ratingnya berapa? Berapa, Pak? Iya 7. Kenapa? Karena TV di Jogja dulu 15. Kan 100% dibagi 15 kan ya rata-ratanya 8, 7 toh. Iya. Iya lah, mungkin lebih itu toh. Nah, artinya saya dapat 6,8 itu dahsyat sekali. Luar biasa untuk penonton Keren. acara di Jogja. Artinya sebagai televisi lokal bisa sinergi dengan Kompas dan bisa mengalahkan televisi Jakarta. Kok ngalahkan? Emangnya Bapak ngalahkan siapa? Metro TV di bawah saya, TV One di bawah saya, ya. Nah, itu yang berita, sama-sama berita. Ya. Saya tidak mempunyai data yang hiburan kayak RCTI, SCTV. Saya nggak punya data. Tapi di kelebihan kami adalah karena saya bisa diterima RBTV, Kompas TV juga bisa diterima oleh masyarakat Jogja dari berbagai kalangan, baik yang pengusaha, pedagang, masyarakat umum, termasuk Anda semua mahasiswa-mahasiswa ini. Meskipun kamu sekarang juga jarang nonton televisi, tetapi paling tidak kamu bisa melihat ini melalui gadget itu kan bisa. Ya, karena kita mengembangkan itu. Itu kelebihan kami itu, Mbak. Ya, kalau kekurangan kami ya tentunya banyak, Mbak, kekurangan. Kalau orang bicara kekurangan itu jangan coba kekurangannya kalau kelebihan. Ya, nggak ada semua yang sempurna tuh nggak ada. Wong natanya 6,8 aku wis banggane setengah mati. Ya. Kenapa nggak 100%, Pak? Yo nggak bisa gitu kan. Akhirnya kalau pengennya ya kecuali 100%. Kalau semua di Jogja itu TV-nya cuma satu 100% kan gitu betul. Kan. Nah, kan gitu kan. Nah, ini kekurangannya banyak. Artinya saya belum bisa memenuhi semua keinginan masyarakat, tapi saya hanya bisa memenuhi keinginan sebagian masyarakat ya dengan informasi yang kami tayangkan, mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat. Kekurangannya banyak saya ya. Bagaimana upaya Bapak dalam mengatasi stasiun TV jika terjadi masalah dalam suatu hal? Waduh, itu ngelola media itu angel setengah mati, Mbak. Ya saya ini gampang aja lah, media sosial itu gampang loh, tinggal ngerekam pakai handphone, diupload itu aja sudah membuat kacau, bisa membuat Roy Suryo ya toh, itu jadi viral, bisa membuat Vena Melinda, bisa membuat Ferdy Sambo seperti ini ya. Kalau dulu tidak ada media sosial, medianya hanya televisi dan radio sama koran, nggak seperti ini. Tapi dengan teknologi digital yang basisnya online ini, yang waktunya sama ini ternyata mengerikan. Ini berita jadi cepat sekali, cepat sekali, dan kalau kita salah dalam menyampaikan itu kita dibully tetean, Mbak. Dihabisin kita itu, dan itu memang. Tapi kalau sukses ya kita dibangga-banggakan. Tapi kan tidak mudah itu. Betul. Orang dibangga-banggakan tuh senangannya berapa menit toh. Ketika kita Messi juara terus diuncal-uncal kayak juara itu ya berapa menit. Setelah itu masalah ya oke gitu. Sama ya, di televisi juga sama. Wah, hebat, nah, penontonnya banyak itu ya hebat, itu hanya berapa waktu. Tapi masalahnya nanti setelah itu akan semakin banyak. Ya. Berarti dampak dari media sosial itu yang perkembangannya pesat sekali itu sangat berpengaruh banget ya, Pak, buat itu. Buat Anda mahasiswa komunikasi itu yang harus diingat, apa itu durasi. Ya. Kamu belajar komunikasi itu sekarang kuncinya adalah durasi. Dulu iklan di radio itu 60 detik. Iya. Koran iklan di mana? TV itu 30 detik. Terus iklan di YouTube dulu sekitar 8-10 detik. Sekarang berapa detik, Mas? Sekarang paling 5 detik. Kalau di YouTube 5 detik. Karena kalau nggak 5 detik lewati iklan, ngono ki mau pindah. Iya lah. Jadi kamu harus bisa berbicara dengan orang hanya dalam waktu 5 detik. Itu nanti akan membawa perubahan kehidupan kamu semua. Kenapa? Kamu nanti juga berusaha yang ngomong cepet-cepet itu loh. Orang lain nggak dong rausan, sesuai kayak gitu. Itu membuat pola pikir orang akan berubah. Itu yang harus diperhatikan oleh mahasiswa-mahasiswa komunikasi. Kenapa mahasiswa komunikasi? Karena Anda yang meneliti itu. Nek kedokteran, ekonomi kan mikir kuwi, Mbak. Iya, Mas. Iya. Mikir, tapi Anda sebagai mahasiswa komunikasi besok kamu harus bisa
melakukan perubahan di dalam, bukan hanya masalah durasi, tapi itu nanti menjadi cara ngomong, menjadi budaya dan sebagainya. Itu nanti perubahannya besar ya. Saya televisi sekarang saya nggak mau saya buat program acara 2 jam. Dulu saya 2 jam talk show itu. Jadi 1 jam, sekarang nggak mah 30 menit. 30 menit aja udah capek, udah pengen bosen. Karena kalau nanti acara seperti ini ya, kamu wawancara saya ini kelamaan dan menjadi tidak baik dalam waktu 5 detik, itu tidak menarik, langsung dipindah Pak. Iya benar. Ke orang lain ya. Baik, selanjutnya adakah dampak positif dari perkembangan IT hingga saat ini Pak? Positif tuh saya kok ragu-ragu tuh sebetulnya. Saya tuh sekarang, dulu saya senang dengan perkembangan digitalisasi ini ya, karena teknologi kan membuat orang itu tertantang gitu, seneng gitu. Wah kamu lebih pintar nih, dulu BlackBerry, terus tiba-tiba WhatsApp, tiba-tiba muncul Instagram. Facebook, terus tiba-tiba muncul lagi Instagram, terus sekarang TikTok. Itu tuh membuat kita itu pengen harus bisa. Tapi sekarang saya kok tiba-tiba sekarang saya melihat bahwa ini sebelumnya itu memberikan kebaikan atau keburukan. Ini aku jadi sekarang jadi harus perlu buat riset. Ada positif negatifnya. Iya, itu ke depan seperti apa, saya ini perlu riset ini ya, dampaknya ini. Ya mungkin Pak, kan kita kan ngomongin perkembangan IT ya Pak. Mungkin ada kesan pesan Bapak buat anak muda dalam menyikapi perkembangan IT yang sangat pesat saat ini itu Pak. Oke, jadi gini, kita berubah dari di era tahun 2002 awal, orang selalu bicara tentang disruption teknologi. Anda paham disruption teknologi? Percepatan di bidang teknologi. Ya, toko-toko, mal-mal tutup, pindah ke Online shop, ya, ke marketplace, ya, Bukalapak. Itu kan dulu, Mbak, 2022. Sekarang kita masuk di era 2023 ketika analog switch off, kita sekarang ini udah berbeda. Sekarang zamannya namanya disruption industry. Yang dipercepat itu perubahan industrinya, ya. Yang dirubah itu bukan teknologinya. Teknologi mau nggak mau harus dijalankan. Industrinya sekarang yang harus berubah. Buktinya apa? Nah, kamu kalau ke Jakarta lihat mall tutup semua. Restoran sekarang pindah ke GoFood kan gitu kan, ke Shopee Food gitu kan. Restoran yang laris ya yang 15.000 minum kopi, di situ ada wifi-nya lama kan gitu kan. Terus lama-lama mahasiswanya seneng, tapi lama-lama tokonya saya tutup karena nggak kuat untuk gaji karyawannya kan gitu kan. Nah ya 5 jam 4 jam tutup kan. Tapi yang gede-gede, toko yang gede-gede nggak kuat. Sekarang ini toko-toko yang gede-gede juga pindah susah ke ya, akhirnya dia pindah ke online ya. Nah, karyawannya berkurang, ya kirim ya. Saya kira ini nanti ke depan teknologi itu dipaksakan untuk beralih ke teknologi digital ya, cuma harus bijaksana, jangan sampai kita kejebak di dalam suatu kehidupan yang itu kayak Avenger. Semuanya fiksi ya, fiksi semuanya ya toh. Tiba-tiba apa paling gampangannya ketika server dimatikan, ketika nanti sinyal itu nggak ada, lampu mati aja lah, kayak kamu semua itu nanti stres kok. Hidupanmu stres. Iya, kalau saya nggak apa-apa. Kalau saya mati lampu gampang kok, ngambil pancing di pinggir kali, mancing selesai. Kalau kamu mancing kok betah? Nggak betah kamu mancing lama-lama, ngapain Pak? Perlu mancing, mending beli di Lamongan langsung digoreng dimakan aja selesai. Iya toh Pak? Nah itulah bedanya. Ya kira saya mungkin mati lampu nggak masalah, sepedaan kayak gitu. Ya kamu sepedaan males Pak, motor-motoran Pak. Ya motor kamu motor listrik, jadi nggak bisa jalan ya, nggak bisa ngecas. Ini harus disikapi dengan bijaksana ya, harus disikapi bijaksana, harus santun, harus tidak hanya menggunakan otak tapi dengan menggunakan hati ya. Terima kasih. Baik Pak, selanjutnya mungkin
Terima kasih Bapak sudah mau diwawancarai Ya. kami. Ini bagian penutup kami. Terima kasih sekali Bapak. Semoga Ya, RBTV Reco Buntung itu selanjutnya berkembang pokoknya lebih baik, Amin. lancar, Amin. semakin sukses. Ya. Gitu aja. Terima kasih Bapak Wahyu. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama, Mbak, Mas. Anda juga kuliahnya lancar. Amin. Ya. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.